persilakan kepada pemerintah untuk menyampaikan pandangan. Halo Sobat Corong Indonesia, rancangan Undang-Undang Cipta Kerja atau RUU Cipta Kerja sah menjadi undang-undang setelah disepakati dalam pengambilan keputusan tingkat 2 di rapat paripurna DPR RI, Senin, tanggal 5 Oktober tahun 2020 petang. Namun pengesahan tersebut justru mendapat penolakan dan kecaman dari berbagai elemen masyarakat. Bagi kaum buruh, Omnibus Law dinilai bisa menimbulkan dampak buruk pada mereka. Mereka menilai, pasal-pasal yang diatur dalam RUU tersebut cenderung berat sebelah ke pengusaha dan tidak menguntungkan para pekerja. Sebagai warga negara, buruh dirugikan dengan adanya Omnibus Law ini. Salah satu dari sekian dampak yang dirasakan adalah adanya potensi menciptakan pemutusan hubungan kerja atau PHK secara besar-besaran. Tapi di sisi lain, pengusaha membantahnya dan mengatakan UU Cipta Kerja justru punya sejumlah kelebihan yang menguntungkan buruh juga. Sobat Corong Indonesia, seperti yang diketahui, bahwa proses penyusunan RUU Omnibus Law Cipta Kerja ini tidak transparan sedari awal karena pembahasan dilakukan secara tertutup dan bahkan disahkan lebih cepat dari jadwal semula. Para buruh menilai pemerintah tidak transparan dalam menyusun undang-undang sapu jagat yang mengatur banyak bidang ini. Nah Sobat Corong Indonesia, lalu apa sih dampak buruk Omnibus Law bagi para buruh? Oke, tapi sebelum kita lanjut, jangan lupa untuk subscribe channel ini dan nyalakan juga tombol notifikasinya ya. Pesangon dihilangkan. Sobat Corong Indonesia, soal pesangon pada buruh yang terkena PHK, sejatinya telah diatur dalam UU Nomor 13 Tahun 2003. Rinciannya, mereka akan mendapatkan pesangon maksimal 9 bulan dan bisa dikali 2 untuk jenis PHK tertentu, sehingga bisa mendapatkan 18 bulan upah. Namun lewat Omnibus Law, aturan tersebut dicabut dan diganti dengan istilah tunjangan PHK yang hanya memberikan 6 bulan upah bagi buruh yang di PHK. Buruh bakal diupah dengan hitungan per jam. Sobat sekalian, Omnibus Law rencananya akan menghilangkan upah minimum dan menggantinya dengan penerapan upah per jam. Ini merupakan salah satu dampak terbesar yang dirasakan para buruh dari pengesahan Omnibus Law tersebut. Meskipun ada pernyataan yang menyebut buruh dengan jam kerja minimal 40 jam sepekan akan mendapat upah seperti biasa, tapi bagi buruh dengan jam kerja kurang dari 40 jam akan mendapat upah di bawah minimum. Penerapan berdasarkan jam kerja ini dapat disebut sebagai bentuk diskriminasi terhadap pelaksanaan upah minimum. Padahal, upah minimum merupakan jaring pengaman bagi semua pekerja. Fleksibilitas pasar kerja dan perluasan outsourcing. Sobat Corong Indonesia, fleksibilitas pasar menjadi salah satu dari sekian hal yang dikenalkan lewat Omnibus Law. Fleksibilitas pasar kerja berarti tidak ada kepastian kerja dan pengangkatan status menjadi karyawan tetap atau perjanjian kerja waktu tidak tertentu, di mana nantinya setiap pekerjaan bisa diberikan pada pihak ketiga atau outsource, dari sebelumnya hanya dibatasi 5 bidang saja sesuai UU 13/2003. Bisa dipastikan dengan outsourcing seumur hidup, angka 80-90% akan tembus. Kalau begitu masa depan buruh bagaimana? Masa depan buruh makin tidak jelas. Buruh pun rentan terkena PHK dan berpindah-pindah pekerjaan, karena upah minimum dihapus dengan diganti upah per jam serta uang pesangon pun ikut dihapus. Jaminan sosial dan hari tua yang terancam. Sobat sekalian, dampak buruk dari Omnibus Law dikhawatirkan bakal mengancam jaminan sosial yang menjadi hak para buruh, yakni jaminan hari tua dan pensiun. Penyebabnya, fleksibilitas pada pekerjaan yang ada membuat mereka tidak mendapat kepastian dari profesi yang dijalankannya. Selain rentan berpindah pekerjaan, buruh juga berpotensi kehilangan jaminan sosial karena salah satu syarat untuk mendapatkannya diharuskan memiliki kepastian pekerjaan. Keberadaan buruh lokal yang berpotensi tergusur TKA asing yang minim skill. Sobat Corong, aturan baru dalam Omnibus Law juga berpotensi memberikan peluang bagi para tenaga kerja asing atau TKA yang minim skill untuk masuk dan bekerja di Indonesia. Padahal, UU Ketenagakerjaan mengatur jabatan yang boleh ditempati TKA yakni yang membutuhkan keterampilan tertentu yang belum dimiliki oleh pekerja lokal. Jangka waktunya pun dibatasi maksimal 5 tahun dan harus didampingi pekerja lokal. Namun sayangnya, dalam Omnibus Law ada wacana semua syarat itu dihapus, sehingga TKA bebas masuk ke Indonesia. Sobat Corong Indonesia, sebagai bentuk penolakan terhadap Omnibus Law RUU Cipta Kerja, para pekerja menyepakati untuk melakukan mogok nasional. Dasar hukum secara konstitusional mogok nasional ini adalah menggunakan dua undang-undang, yaitu UU Nomor 9 Tahun 1998 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum atau demonstrasi dan UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan.
buruh pun berencana untuk melakukan mogok nasional selama 3 hari berturut-turut. Rencananya aksi mogok tersebut akan dimulai di tanggal 6 Oktober. Sobat Corong, kekhawatiran para buruh atas disahkannya Omnibus Law RUU Cipta Kerja memang sangat beralasan. Beberapa aturan baru yang berubah atau dicabut, seolah mengebiri hak-hak buruh dan berpotensi menciptakan PHK massal sebagai akibat menurunnya kesejahteraan pekerja. Sobat sekalian, bagaimana menurut kalian? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Oke, terima kasih udah tonton video ini sampai habis.